Rumah kecil selalu lebih menantang untuk didesain, justru karena luasnya yang terbatas. Desain kali ini sebuah desain rumah untuk pasangan muda. Bisa juga dipakai buat Airbnb atau rumah petak. Seperti apa? Ayo kita lihat cuplikannya. Desain ini adalah request dari Dinar yang ingin bangun rumah lahan 5x12 dengan 2 kamar. Halo, apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ini lagi saat pandemi, tapi kita harap kita semua bisa tetap produktif dan bisa, ya, seperti saya mencoba untuk tetap produktif dengan terus memproduksi desain-desain yang bisa bermanfaat bagi Anda ya. Kali ini kita ada satu desain di atas lahan 5 x 12 meter persegi. Nah, ini desain yang sangat sesuai buat kaum muda, yang misalnya pasangan muda atau yang mungkin ingin bangun rumah buat rumah petak atau Airbnb juga bisa, guys. Jadi kalau kita lihat di sini kamarnya hanya ada 2, kemudian ruangnya juga sangat-sangat kompak, dan bahkan yang bagian depan ini kita pakai buat cuci jemur karena kalau di sini kan ini ada GSB ya. Jadi GSB itu garis padat bangunan. Peraturan pemerintah yaitu bangunan harus mundur beberapa jarak tertentu dari jalan ya. Jadi misalnya seperti 3 meter begitu kalau di perumahan biasanya. Nah makanya di sini sangat pas kalau buat kita pakai buat area cuci jemur misalnya seperti itu. Dan saya lihat juga banyak sekarang perumahan baru yang juga mengaplikasikan ide serupa, guys. Kita lihat di sini area cuci jemurnya, kemudian di sini ada sebuah carport dan masuk ke sini langsung ke ruang keluarga, guys. Jadi di ruang keluarga ini terbagi 2, yaitu area ruang keluarga yang untuk entertainment dan ruang duduk lesehan. Jadi di sini lebih beragam lagi aktivitasnya ya, misalnya seperti makan dengan cara lesehan atau baca buku atau belajar buat anak-anak, itu bisa dipakai di sini, guys. Kemudian dapur ini juga punya satu meja bar di sini. Jadi ini yang menggantikan fungsi dari meja makan yang biasanya ya, meskipun cuma 2 kursinya, tapi saya harap juga masih bisa memaksimalkan yang lain-lain juga ya. Kemudian di belakang sini sebelum masuk ke kamar mandi, di sini ada sebuah wastafel. Wastafelnya kecil aja. Kemudian di sini kamar mandinya kelengkapannya ada kloset dan shower ya. Di bagian belakang ini kita ada kamar tidur untuk anak dan kamar tidur utama. Nah, kamar tidur anaknya nanti saya gambarkan ada sebuah bunk bed atau tempat tidur susun ya. Dan di belakang kamar-kamar ini ada sebuah taman belakang yang lebarnya cuma ya mungkin sekitar 70 cm ya, karena di sini ukurannya 85 astuasnya. Nah, seperti itu gambaran dari desain denah kali ini. Nah, kita lanjutkan ke 3 dimensinya. Desain ini adalah desain original kode 010 yang sangat sesuai untuk pasangan muda maupun rumah petak atau Airbnb. Bentuknya sederhana dan tata letak ruangnya juga tepat guna, menjadikan desain ini paling efektif buat lahan ukuran 5x12 meter ya. Jadi berbeda dengan rumah subsidi atau RSS yang biasanya juga menempati lahan yang sama, 5x12 meter juga. Desain ini menawarkan alternatif seperti area cuci jemur di bagian depan rumah. Selain itu masih juga punya sebuah carport bila ownernya punya mobil.
Bila kita masuk ke dalam rumah, kita dapati satu ruang keluarga dengan area entertainment. Dilanjutkan dengan area lesehan di belakangnya, karena orang Indonesia itu sangat suka dengan duduk lesehan, guys. Pada sisi seberang sana, banyak kabinet dan penyimpanan supaya barang-barang nggak tercecer dan selalu terlihat rapi. Pada area ruang keluarga ini juga sangat cozy dengan satu sofa yang nyaman. Di sampingnya ada area bar, di mana di sini juga di baliknya ada sebuah dapur dengan kelengkapan kitchen sink dan sebuah kompor. Dalam dapur ini juga banyak terdapat kabinet, guys. Penyimpanan yang pasti bikin dapur ini jadi sangat fungsional. Di depan dapur ini ada area cuci jemurnya, jadi bisa diakses dari sini juga. Untuk area lesehan ini bisa dipakai banyak aktivitas seperti hobi atau belajar anak-anak. Nah, sekarang kita tengok area wastafelnya yang ada di depan kamar mandi. Di sini kelengkapannya ada sebuah shower dan sebuah kloset ya. Tentunya nggak menutup kemungkinan kalau kamu pengen bak mandi juga bisa. Kita lanjutkan ke kamar tidur anak. Di sini digambarkan ada sebuah bunk bed atau tempat tidur susun buat putra-putri Anda. Di sini bila rumah dipakai sebagai Airbnb juga bisa menampung lebih banyak orang ya tentunya. Kesan ruangan dibuat dengan konsep industrial. Sebuah taman mungil di belakangnya dimaksimalkan dengan tanaman rambat dan beberapa tanaman kecil tentunya. Dari area lesehan ini kita juga bisa mengakses kamar tidur utama. Di sini tanpa kamar mandi dalam ya guys. Sebuah bed ukuran queen size bisa diletakkan di sini. Lengkap dengan wardrobe dan juga ada televisi pada salah satu sisinya. Sama seperti kamar anak, di sini juga dilengkapi dengan taman belakang yang dimaksimalkan dengan pintu-pintu dan jendela-jendela yang besar. Meskipun ukurannya sangat sempit, taman belakang ini bisa membantu sirkulasi udara dan cahaya alami sehingga kamar tidurnya jadi terasa lapang guys. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan dari desain rumah ini. Tentunya kamu juga bisa membeli gambar kerja lengkap dari desain ini bila membutuhkan ya. Dan sampaikan saran komentar atau kenapa kamu suka atau mungkin gak suka dengan desain ini di kolom komentar ya. Beberapa petunjuk dalam desain ini. Di sini ada konsep cerobong udara di atas dapur dan kamar mandi untuk membuang udara panas lewat lubangnya. Kita bisa letakkan area cuci jemuran di bagian depan karena bagian ini terkena garis sempadan atau GSB, jadi harus ada jarak dari jalan, kenapa enggak ya? Meskipun cuma 70 cm, taman di belakang bisa dimaksimalkan dengan kaca-kaca lebar gini, biar udara dan cahaya alami tetap bisa maksimal. Semoga tips ini bermanfaat ya, dan buat yang belum silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Purbo Indarto.